Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid Madrasah Ibtidaiyah TPQ Al-Mu'awanah, yang kami hormati segenap keluarga dari almarhum Kiai Busyiri Nawami yang telah hadir di sini, yang kami hormati para wisudawan yang hari ini ada berjumlah 9 orang yang wisuda pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wali santri Madrasah Ibtidaiyah TPQ Al-Mu'awanah yang sekarang berwisuda ke 9. Keberapa Pak? Kelima ya. Kelima. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara malam ini. Kami sebagai pimpinan yayasan dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi juga andil yang besar dari para wali santri sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah merupakan kelanjutan dari TPQ Al-Mu'awanah. Jadi anak-anak yang kemarin sudah diwisuda di Gedung Waterpark sejumlah 138 anak, dia bisa meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke Madrasah Ibtidaiyah. Itu tergantung dari kebijaksanaan wali santri juga kemauan dari masing-masing anak. Karena di Madrasah Ibtidaiyah ini anak-anak akan diajari bagaimana dia belajar tentang hukum-hukum, tentang belajar ilmu Al-Quran, istilahnya belajar kitab kuning biasanya kalau di pondok pesantren. Jadi anak-anak akan belajar ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau dari wali murid juga anak-anak pengen melanjutkan ke lembaga lain, pengen ke pondok pesantren atau kemana saja, kami persilahkan, karena itu menjadi tanggung jawab wali santri. Yang terpenting bagi saya sebagai pimpinan lembaga, saya berharap anak-anak yang kemarin lulus di TPQ itu tetap menjalankan istiqomah, tetap melaksanakan baca Qur'annya, apa yang sudah diajarkan ustadz-ustadz di TPQ Al-Mu'awanah tetap dilaksanakan tiap harinya di rumah. Karena kadang-kadang anak-anak itu biasanya setelah selesai dari TPQ dia tahu
tahu baca Quran, tahu tentang halal dan haram, tahu tentang suci dan tidak suci, itu biasanya kalau sudah selesai dan tidak meneruskan lagi di rumah biasanya males, karena pasti bapak ibunya jarang didengerin, yang didengerin pasti ustadznya. Makanya sebaiknya bapak ibu jangan anak-anak jangan dibiarkan. Jadi setelah TPQ ini lebih baik dilanjutkan. Silakan boleh ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah atau ke lembaga-lembaga lain. Karena apa? Anak-anak apalagi kemarin di TPQ ada yang masih kecil-kecil banget. Itu sangat rentan dengan kondisi-kondisi sekarang. Apalagi sekarang ini HP, anak-anak lebih pintar daripada kita. Mungkin bapak ibunya taunya hanya telepon dan nerima WhatsApp, menerima kiriman dari teman-temannya. Tapi kalau anak-anak mungkin lebih bisa menjelajahi internet, bisa menjelajahi YouTube. Anak-anak lebih canggih dari kita. Jadi kadang-kadang mohon bapak ibu yang putra putrinya sekarang dipegangi HP harus sering dilihat, hati-hati. Karena anak-anak kalau hanya mungkin mikirnya bapak ibu kadang-kadang putra putrinya, oh anak saya nggak keluar, di dalam kamar terus, dia pasti diam. Hati-hati itu, hati-hati. Karena di dalam kamar itu dia bisa tahu mana-mana, tahu dunia lebih dari kita. Itu perlu diperhatikan. Dan biasanya anak-anak kalau sudah kayak gitu cenderung akan bersifat reaktif. Sekarang kita bisa lihat di media sosial bagaimana anak kecil bisa membunuh neneknya, bisa membunuh orang tuanya. Itu karena permainan di media sosial yang kadang-kadang kita tidak menyadari sebagai orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua punya anak kecil, biar diem kita kasih HP, kita suruh lihat HP. Hati-hati itu, karena itu akan bikin kecanduan ke anak-anak. Jadi saya sangat respect banget kemarin waktu di TPQ itu ada anak yang masih kecil, ternyata dia malah juara. Itu sangat bagus, tapi lebih baik selalu dijalanin terus. Jadi jangan dihentikan sampai di situ. Terus berkelanjutan terus harus seperti itu. Karena anak-anak apalagi kayak anak-anak yang sekarang di madrasah ini kebanyakan anak-anak usia SMP. Usia SMP itu usia rawan, SMA itu rawan. Karena anak-anak sudah mengenal teman, sudah mengenal kelompok, sudah bisa membedakan lawan jenis. Hati-hati. Orang tua sekarang harus lebih respect. Anak-anak tidak bisa ditinggal sembarangan. Karena media sosial, lingkungan kita itu akan sangat kompleks. Kadang-kadang kita orang tua sibuk, pagi kerja, siang harus ini, malam gini, kita lupa. Selalu mohon tiap hari selalu dicek. Anaknya lagi pegang HP, pegang apa, selalu dicek. Jadi kalau anak-anak ada kegiatan kayak di madrasah, ada kegiatan ngaji, dia mesti istiqomah dengan ngajinya, ditambah lagi dengan belajar kitab. Insya Allah anak-anak akan terus ingat itu. Jadi terus yang kedua, mohon bagaimanapun kita perlu memberikan reward ke ustadz-ustadz yang sudah membimbing putra-putri kita. Karena biasanya ustadz-ustadz di tingkat TPQ, ustadz-ustadz yang
hanya ngajar agama, itu biasanya banyak disepelekan. Padahal dia banyak banget jasanya ke anak-anak kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, umpamanya putra putri panjenengan tidak belajar agama di TPQ atau di madrasah, mungkinkah Bapak Ibu bisa mengajari sendiri di rumahnya masing-masing? Karena saya membayangkan, saya sendiri, anak saya sendiri, mungkin kalau saya ajari sendiri nggak kira dengerin, nanti dulu pasti seperti itu. Tapi kalau dia datang ke TPQ atau datang ke madrasah, insya Allah begitu Ustadz bilang jam 2 harus masuk, lebih dari jam 2 tidak boleh masuk, pintunya ditutup, anak-anak akan selalu terdisiplin dengan itu. Coba kalau Bapak Ibu yang bicara seperti itu nggak kira dengerin. Nah, jadi penghargaan, reward untuk ustadz-ustadz itu perlu kita hargai, karena begitu sabarnya dia membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat seperti tadi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi kalau yang ditanyain orang tuanya tidak semuanya tahu. Ternyata anak-anak tadi 9 anak itu termasuk anak-anak hebat. Di TPQ kami jumlah di Madrasah Ibtidaiyah kami jumlah santrinya 132. Hari ini yang wisuda 9 orang. 9 orang itu kalau kemarin memang lebih banyak dari sekarang, tapi insya Allah 9 orang itu termasuk anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hari ini tadi sudah tampil di depan, sudah menjawab pertanyaan, sudah berprestasi, itu perlu kita banggakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau putra putrinya sudah hebat, tolong dikasih reward juga putra putrinya, karena semangat dia untuk tiap hari ngaji, untuk tiap hari belajar agama, itu perlu dihargai. Jadi jangan lupa, jadi cuma ngaji aja, jangan gitu, karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membagi antara pelajaran sekolah dengan pelajaran di madrasah. Jadi tolong putra putrinya juga dihargai. Karena apa? Dengan penghargaan ke anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menghargai kita. Selanjutnya, saya sebagai pimpinan yayasan, pertama mengucapkan selamat dan sukses untuk putra putri kami yang 9 orang. Semoga apa yang sudah diterima, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan sama Ustadz selalu istiqomah dijalankan. Ngajinya tiap hari, sholatnya jangan sampai lupa. Yang sudah diajari tiap hari istiqomah harus dijalankan, karena istiqomah itu sangat penting. Yang kedua, kami ucapkan ke seluruh wali santri yang hadir pada malam ini, juga yang hari ini putra putrinya wisuda, maupun wali santri yang putra putrinya masih dalam tahap belajar. Saya berharap Bapak Ibu selalu semangat untuk mengantarkan putra putrinya tiap hari ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah. Semangatnya ibu akan mempengaruhi jiwa-jiwa putra ibu, karena kalau bapak ibunya semangat, insya Allah putra putrinya akan semangat untuk belajar ngaji. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh ustadz di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah yang sudah berjuang, yang sudah membimbing putra putri di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah,
sampai jadi seperti ini, sampai sukses. Bagi yang masih tahap belajar, insya Allah Ustadz akan selalu berusaha, selalu menghasilkan anak-anak yang hebat. Mungkin ini sekedar sambutan dari kami. Sebelum selesainya sambutan akan saya umumkan tentang liburan. Liburan untuk Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah dimulai hari Senin depan tanggal 24 Februari, nanti masuk lagi hari Kamis tanggal 17 April 2025. Jadi tolong diingat Bapak Ibu, di masa liburan ini mohon anak-anak istiqomahnya tetap ya, ngajinya tetap biarpun di rumah, sholatnya terutama sholat Nah biasanya yang suka males itu sholat subuh. Jadi usahakan sholat subuh habis maghrib ngaji, jangan lupa. TV-nya dimatikan dulu, tolong Bapak Ibu. Kalau sudah mau sore hampir maghrib, semua media sosial dimatiin. Mohon, itu biasakan di rumah. Kalau kalau ibu-ibunya suka lihat sinetronnya malam aja. Ada yang tersenyum itu di sana. Kalau yang suka lihat sinetronnya malam aja. Jadi maghrib tolong anak sholat maghrib, habis itu usahakan mengaji. Jadi tolong itu diingat, itu yang terpenting. Karena kenapa? Kalau sudah libur sekolah biasanya mogok semuanya. Sholatnya mogok, ngajinya mogok, apalagi sholat subuh. Kalau dibangunin nanti dulu sampai mataharinya terbit. Bukan sholat subuh lagi, ganti sholat duha itu namanya. Ya, anak-anakku semua ingat pesannya Ustazah ya. Jadi jangan lupa selalu istiqomah sholatnya, istiqomah ngajinya, dan selalu berbakti sama orang tua. Jangan selalu melawan, karena tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Semua pesan, semua perintah, semua yang diinginkan orang tua pasti hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Ingat itu ya anak-anak semua ya. Demikian sambutan dari kami. Saya selaku pimpinan Yayasan Al-Mu'awanah mohon maaf apabila di pelaksanaan Haflatul Imtihan pada malam ini banyak kekurangan, banyak kesalahan di sana sini dari pihak kami, juga ustadz-ustadz kami, mohon dimaafkan. Hanya inilah kemampuan kami. Insya Allah kami sebagai pimpinan lembaga, juga seluruh staf di lembaga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan putra putri panjenengan orang-orang yang hebat di bidang agama, juga hebat di bidang ilmu pengetahuan. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.